Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira dengan NIM 251103-131. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kognitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Teori kognitif adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi dan mengembangkan informasi tersebut mempengaruhi perilaku dan pikiran kita. Teori kognitif ini berfokus pada proses mental yang berkaitan dengan pengetahuan, persepsi, perhatian, memori, bahasa, dan memecahkan masalah. Adapun teori kognitif yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu Jean Piaget. Jean Piaget ini mengembangkan teori kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak memproses informasi dan bagaimana mereka mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Yang kedua itu ada Lev Vygotsky. Vygotsky ini mengembangkan teori kognitif yang menjelaskan bagaimana informasi sosial mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak. Yang ketiga itu ada Albert. Albert ini mengembangkan teori kognitif yang menjelaskan bagaimana manusia belajar melalui observasi dan imitasi. Adapun teori kognitif memiliki beberapa prinsip, seperti yang pertama itu proses informasi. Informasi diproses dalam otak melalui beberapa tahap, seperti persepsi, perhatian, dan memori. Yang kedua itu pengkodean. Informasi dikodekan dalam bentuk yang dapat diingat dan diproses. Yang ketiga itu pengambilan informasi. Informasi diambil dari memori dan digunakan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan. Yang keempat itu pengaruh lingkungan. Lingkungan mempengaruhi proses kognitif dan perilaku kita. Baik. Adapun materi tentang kognitif dapat mencangkup berbagai topik, termasuk yang pertama itu definisi kognitif. Kognitif adalah proses mental yang terkait dengan pengetahuan, persepsi, perhatian, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada teori kognitif. Terdapat beberapa teori kognitif seperti teori kognitif Piaget, teori kognitif Vygotsky, teori kognitif Bandura. Yang ketiga proses kognitif. Proses kognitif meliputi beberapa aspek. Yang pertama persepsi. Proses mengenali dan menginterpretasikan informasi sensorik. Yang kedua itu atensi, proses memfokuskan perhatian pada informasi tertentu. Yang ketiga ada memori, proses penyimpanan dan mengambil informasi. Yang keempat itu ada bahasa, proses memahami dan menggunakan bahasa. Yang kelima ada pemecahan masalah, proses mencari solusi untuk masalah. Baik, adapun itu yang keempat pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif adalah proses perubahan kognitif yang terjadi sepanjang hidup, dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang kelima itu ada faktor yang mempengaruhi kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kognitif meliputi genetik. Faktor keturunan yang mempengaruhi kemampuan kognitif. Yang kedua itu lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kemampuan kognitif.
adapun pendidikan, faktor pendidikan mempengaruhi kemampuan kognitif. Nah, adapun kesehatan, faktor kesehatan yang mempengaruhi kemampuan kognitif. Nah, adapun aplikasi kognitif. Kognitif dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti yang pertama itu pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan belajar dan mengajar. Adapun psikologi, untuk memahami perilaku dan mental manusia. Nah, adapun itu bisnis, untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Adapun itu teknologi, untuk mengembangkan sistem cerdas dan antarmuka pengguna. Adapun contoh teori kognitif yang dapat dilihat dalam aspek kehidupan sehari-hari. Nah, seperti mengingat informasi. Nah, contohnya itu kayak mengingat nama orang, mengingat tanggal, dan mengingat acara penting. Yang kedua itu kayak menghitung, contohnya menghitung uang, menghitung waktu, dan menghitung jumlah barang. Yang ketiga itu kayak memecahkan masalah. Nah, contohnya itu memecahkan masalah matematika, memecahkan masalah logika, dan memecahkan masalah sehari-hari. Yang keempat itu kayak membuat keputusan tentang apa yang akan dimakan hari ini, apa yang akan dipakai hari ini, dan apa yang akan dilakukan. Nah, yang kelima itu kayak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, membaca, dan menulis. Nah, yang keenam itu kayak mengingat rencana, kayak mengingat rencana hari ini, rencana besok, dan rencana jangka panjang. Nah, yang ketujuh itu kayak menghitung waktu. Misalnya kayak menghitung waktu, menghitung jadwal, dan menghitung deadline. Nah, yang kedelapan itu kayak menggunakan logika. Nah, menggunakan logika untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengambil kesimpulan. Nah, yang kesembilan itu kayak mengingat konsep. Nah, mengingat konsep kayak teori dan prinsip dalam berbagai bidang seperti pengetahuan, sejarah, dan matematika. Nah, yang ke-10 ini kayak menggunakan imajinasi untuk menciptakan ide, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.